Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Delga, NPM 0319011103. Di video kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS tema 6 subtema 1 yang menjelaskan tentang sumber daya alam. Baik, menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian. Dengan perkebunan, tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Lingkungan yang sesuai untuk tanaman. Pertama, dataran rendah, memiliki ciri-ciri: 1. Ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. 2. Udara panas, jenis tanamannya seperti mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Lingkungan yang kedua yaitu dataran tinggi, memiliki ciri-ciri ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. 2. Udaranya dingin. 3. Tanamannya subur, jenis tanaman seperti brokoli, wortel, kol, kentang, apel, dan lain-lain. Yang ketiga, pegunungan, memiliki ciri-ciri ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. 2. Udara dingin. 3. Tanahnya subur, jenis tanamannya seperti karet, kentang, pohon, kina, wortel, dan lain-lain. Yang keempat, pantai. Ciri-cirinya memiliki ciri-ciri: pertama, ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. 2. Udara panas. 3. Tanahnya kurang subur dan berupa pasir, jenis tanamannya seperti kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, dan cemara laut. Hubungan lingkungan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat. Yang pertama, lingkungan pegunungan. Potensi sumber daya alamnya yaitu berupa teh, karet, kentang, wortel, dan lain-lain. Mata pencaharian masyarakatnya yaitu berupa petani, perkebunan petani, sayur, ternak, dan pedagang. Yang kedua, lingkungan dataran tinggi. Potensi sumber daya alamnya yaitu brokoli, wortel, kol, apel, kentang, dan lain-lain. Mata pencaharian masyarakatnya yaitu seperti bertani, berkebun, petani sayur, peternak, dan pedagang. Yang ketiga, dataran rendah. Potensi sumber daya alamnya yaitu padi, jagung, mangga, kayu jati, dan lain-lain. Mata pencaharian masyarakatnya seperti bertani, beternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. 4. Lingkungan pantai. Potensi sumber daya alamnya yaitu ikan kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, tanaman bakau, dan lain-lain. Mata pencaharian masyarakat yang ada di pantai yaitu seperti nelayan, pedagang ikan, petani garam, dan pengrajin kelapa. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan pengaruh sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencaharian masyarakat. Menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2, yaitu pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita bahas satu-satu. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya seperti air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, pemanfaatan hewan untuk diambil dagingnya, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti angin untuk membangkitkan listrik,
Yang kedua, sungai untuk dibudidayakan ikan dan udang, jagung sebagai sumber bahan makanan. Yang keempat, tanah liat untuk membuat gerabah. Yang kedua, menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Tujuan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah untuk memenuhi keberagaman kebutuhan masyarakat. Demikianlah penjelasan materi video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.